Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali ya dalam pembelajaran kali ini, yaitu kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan bantuan garis bilangan. Nah, bilangan bulat, apa bilangan bulat itu? Yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Jika dituliskan, misalkan kita mulai dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Sedangkan garis bilangan, apa garis bilangan itu? Yaitu sebuah garis yang terdiri dari bilangan bulat. Jadi garis tersebut memuat bilangan positif, 0, dan bilangan negatif. Di mana semakin ke kanan nilainya semakin besar dan semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Oke, pada slide ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan ya. Misalkan di sini yaitu 5 ditambah 3 ya. Berapa hasilnya? Nah, sebelumnya kita harus belajar dulu, harus memahami ya. Jadi ketika dengan garis bilangan, maka ketika bilangannya positif, maka arahnya adalah ke kanan. Jika bilangannya negatif, maka arahnya adalah ke kiri ya. Jadi perlu diingat ini ya. Jadi kalau positif arahnya ke kanan, kalau negatif arahnya ke kiri. Nah, 5 ditambah 3 hasilnya berapa? Ketika dengan garis bilangan, maka angkanya selalu dari 0 ya. Karena 5 berarti bergerak ke kanan. Sejauh berapa? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi garis bilangannya 5 ke arah kanan. Karena ditambah 3 maka juga ke arah kanan. Sejauh berapa langkah? 3 ya. Karena sama-sama positif, jadi arahnya sama-sama ke kanan. Nah, ini garis akhirnya berhenti di mana? Ternyata berhenti di 8. Maka hasil dari 5 ditambah 3 yaitu 8. Paham ya? Sekarang kita ke contoh yang kedua ya, yaitu 6 dikurangi 2. Berapa hasilnya? Nah, maka kita tulis garis bilangan dulu ya. Nah, misalkan 6, berarti ada berapa langkah? Ada 6 ya, ke arah kanan. Sejauh berapa langkah? Yaitu sejauh 6 langkah ya, berarti dia akan berhenti di 6. Maka garis bilangannya berapa? 6 langkah ke kanan ya, karena positif. Nah, sedangkan sekarang dikurangi 2. Dikurangi atau negatif 2, arahnya kemana? Ke kiri ya, karena negatif. Berarti arahnya ke kiri sejauh berapa langkah? 2. 1, 2 ya. Nah, berarti ke kiri sejauh 2 langkah. Nah, ini berhenti di bilangan berapa? Ternyata berhenti di bilangan 4. Maka hasilnya yaitu 4. Paham ya? Oke, contoh yang ketiga, negatif 3 ditambah 4 sama dengan berapa? Nah, kita berbeda sama yang tadi ya. Ini diawali dengan negatif 3 ya. Karena negatif 3 berarti arahnya kemana? Ke kiri. Sebanyak berapa langkah? 3 ya, yaitu 1, 2, 3. Nah, berarti arahnya ke kiri. Berapa langkah tadi? 3 ya. Karena ditambah 4 maka arahnya ke arah kanan. Sejauh berapa? 4 langkah ya. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, berhenti di mana? Di angka 1. Berarti negatif 3 ditambah 4 hasilnya berapa? 1. Paham ya? Selanjutnya kita akan ke contoh keempat ya. Sebelum ke contoh 4 kita harus mengingat dulu ini ya. Misalkan nanti muncul 2 tanda, yaitu misalkan nanti ada positif dikali negatif, maka hasilnya nanti adalah negatif. Dan ketika negatif dikali negatif, maka hasilnya adalah positif ya. Misalkan ini contoh keempat ya. Jadi 2 ditambah negatif 3, berapa hasilnya? Karena ada 2 tanda, yaitu positif sama negatif, maka kedua tanda ini harus dirubah dulu. Nah, ketika tadi apa? Kalau positif dikali negatif, maka hasilnya adalah negatif ya. Jadi bisa kita tulis di sini yaitu berapa? 2 dikurangi 3. Berapa ini hasilnya? Maka langkahnya seperti tadi di awal, seperti contoh nomor 1 sampai 3 tadi ya. Nah, karena 2 berarti positif, maka arahnya kemana? Ke kanan ya. Sejauh berapa? 2. Nah,
Terus negatif 3, karena negatif maka arahnya ke kiri ya. Sebanyak berapa? 3 langkah, berarti mundur ini ya ke kiri ya. Nah, ini arah panahnya berhenti di mana? Di negatif 1. Maka hasilnya 2 dikurangi 3 yaitu negatif 1. Paham ya? Di contoh nomor 4 ini ya, diingat. Jadi ketika tambah dikali negatif maka hasilnya negatif. Ketika negatif dikali negatif maka hasilnya positif ya. Oke, ke contoh yang kelima, berapa ini? 2 dikurangi negatif 3 sama dengan berapa? Ada 2 tanda di sini ya. Berapa? Negatif dan negatif. Berapa tadi? Maka ketika negatif dikali negatif maka hasilnya positif. Jadi 2 tanda ini harus kita rubah dulu ya, sehingga menjadi 2 ditambah 3. Maka hasilnya berapa? Sama ya dengan garis bilangan. Karena 2 positif atau negatif itu positif ya, berarti ke arah kanan sejauh berapa? 2 ya. Nah, terus ditambah 3 berarti positif lagi, maka ke arah kanan lagi sejauh berapa? 3 langkah ya. Nah, jadi garis bilangannya menuju ke 5. Jadi 2 dikurangi negatif 3 kita rubah menjadi 2 ditambah 3, hasilnya adalah 5. Oke, sekarang untuk belajar kalian di rumah, berapa ini hasilnya ya? Negatif 6 dikurangi negatif 8. Berapa ini hasilnya? Nah, silahkan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.